Kira-kira 1 dari setiap 3 orang yang berjalan di muka bumi hari ini mengaku sebagai orang Kristen. Mereka mengklaim Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Tetapi apakah mereka benar-benar menjadi orang Kristen hari ini, benar-benar mengikuti agama yang diajarkan Yesus? Atau panggilan Yesus dibajak di suatu tempat di sepanjang perjalanan sejarah Kristen? Ingatlah, Yesus menyuruh untuk waspada terhadap guru palsu, penipu yang muncul sebagai serigala berbulu domba. Pengingat bahwa musuh yang paling berbahaya adalah orang-orang yang Anda pikir Anda percaya, orang-orang yang menyusup dan melahap kawanan dari dalam. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, mengatakan kepada kita siapa yang harus mengikuti setelah dia menamai murid utamanya Simon Peter yang ditunjuk sebagai penggantinya, bagaikan batu di mana gerejanya akan dibangun. Tetapi entah bagaimana ya, orang lain yang bukan Simon Peter akhirnya malah menjadi suara dominan dalam kekristenan. Kira-kira setengah dari buku-buku yang mengisi halaman dari Perjanjian Baru ditulis oleh satu orang, seorang pria yang bahkan tidak pernah bertemu dengan Yesus, seorang pria dengan kebencian yang mengakar untuk Kristen, seorang pria yang disebut Saul dari Tarsus, lebih dikenal hari ini sebagai Apostel Paul. Ajaran Paulus begitu berpengaruh, beberapa bahkan menjulukinya pendiri dari agama kekristenan. Klaim yang sangat bermasalah ya. Doktrin Paulus sering bertentangan dengan pesan dari Yesus yang menimbulkan pertanyaan, apakah Paulus seorang rasul atau utusan palsu dari Kristus ya? Atau antikristus itu sendiri yang telah menyesatkan sepertiga dari populasi dunia. Paul, the false apostle. Tahunnya kira-kira 36 Masehi, tempatnya di Yerusalem, kota suci, di mana ajaran Kristus pernah terdengar sampai ke udara ya. Tapi sekarang hanya beberapa tahun setelah penyaliban, angin berubah arah ya, karena ada beberapa orang sedang berburu darah Kristen. Masa yang marah, ngamuk, membidik seorang pria soleh bernama Stephen, menyeretnya keluar kota dan mulai melemparinya dengan batu. Mereka meletakkan mantel mereka di depan seorang pemuda bernama Saul Tarsus yang sepenuhnya menyetujui kematian Stephen dan kemudian mengakui, dan ketika darah martirmu ditumpahkan, dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Cerita ini saja sudah cukup mengejutkan ya, tapi ini bukan satu-satunya saat Saul mendapatkan tangannya yang kotor. Saul lahir dari keluarga Yahudi yang ketat dan menghabiskan masa mudanya belajar di bawah bimbingan Rabi Gamaliel yang terkenal sebagai seorang pria yang melatihnya, yaitu orang Farisi. Orang-orang Farisi inilah ya yang disebut Yesus sebagai keturunan ular beludak dan anak-anak iblis. Paul sangat bersemangat, bercita-cita untuk menjadi inkuisitor imamat di kuil Yerusalem. Saul adalah pemburu ya, dan menghajar tanpa ampun, mengejar dan membunuh banyak orang Kristen. Seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 ya.
pengejaran pembunuhan terhadap murid-murid Yesus nih, sampai nantinya dalam perjalanan ke Damaskus, Paulus atau Saul waktu itu ya melihat penampakan ya. Nah, pengalaman yang merubah dirinya nih ya. Saul berubah nama menjadi Paulus dan menyatakan dirinya sebagai apostol yang baru ya, mengangkat diri sendiri sebagai rasul katanya. Tapi ada masalah nih. Paulus tidak memberikan gambaran yang detail dan benar ya. Karena ini seorang detektif kan kalau mau mencari sesuatu tuh yang ditanya nggak boleh berubah-ubah ya, harus konsisten terhadap pernyataannya nih. Kalau berubah-berubah nanti timbul kecurigaan kan. Jadi apakah ini hanya asumsi ya, melihat Yesus kemudian memorinya lupa apa gimana lah ya. Tapi Paulus menceritakan 3 versi yang berbeda dari penampakannya di jalan ketika menuju ke Damaskus ya. Ini tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 ya. Di situ dikatakan Paulus bersama teman perjalanannya, temannya tidak melihat Yesus tapi mendengar suaranya. Dan dalam pasal 22 ayat 9 versinya lain lagi ya, dari cerita mereka tuh baca. Mereka nggak mengerti suara yang sedang berbicara itu kepada Paulus siapa. Terus versi matanya buta ini juga berbeda ya. Jadi kita bingung nih mana yang benar nih, mana yang bisa dipercaya kan. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah Mengapa semua ini penting? Karena seluruh validitas dari Paulus ya sebagai utusan itu kan bergantung pada cerita ini. Cuma cerita ini satu-satunya bukti yang dia pakai untuk meyakinkan orang, untuk menganggapnya serius sebagai utusan dari Tuhan yang belum pernah bertemu Yesus padahal selama hidupnya ya. Nah, cerita-ceritanya kan gak bisa diverifikasi oleh siapapun ya, karena tidak ada penyebutan Paulus dalam gospel oleh Yesus atau siapapun. Dalam hal ini gak ada yang memberi Paul gelar rasul ya, selain Paulus dirinya sendiri tuh. Jadi kami harus mengajukan pertanyaan ini, adalah Paulus seorang pria yang melihat kesalahan dalam caranya lalu mengubah hidupnya, atau apakah dia menjalankan agendanya menggunakan strategi yang berbeda, menghancurkan iman Kristen dari dalam. Dalam hal apapun, satu hal yang pasti, klaim Paulus untuk kerasulan secara langsung bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Semasa pengabaran Injil, Yesus memiliki banyak murid ya. Pada satu titik dia mengumpulkan ribuan pengikut. Tapi selalu aja ada dalam ring satunya Yesus tuh terdiri dari 12 orang murid yang dipilih sendiri oleh Yesus. Dan angka 12 ini bukan hanya kebetulan ya, tapi punya tujuan khusus di sebalik itu ya. Nah, berbicara tentang kedatangan yang kedua bisa dilihat di Matius pasal 19 ayat 28 ya. Tujuannya adalah untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, kata-kata ini menunjukkan betapa pentingnya angka suci 12 itu ya. Bagaimana mungkin 11 atau 13 rasul menghakimi 12 suku ya. Para murid sendiri memahami nih pentingnya angka ini ya, 12 murid. Setelah Yesus meninggalkan mereka, 11 murid yang tersisa berangkat nih untuk mencari penggantinya ya, karena Yudas Iskariot kan berkhianat tuh. Jadi dari 12 menjadi 11 kan. Lalu setelah mereka berdoa mendapatkan Matius ya, dipilih nih untuk menjadi murid yang ke-12 menggantikan Yudas. Ada satu kriteria penting ya untuk pemilihan. Oleh karena itu perlu untuk memilih salah satu dari orang-orang yang telah bersama kita sepanjang waktu Tuhan. Yesus hidup di antara kita mulai dari pembaptisan Yohanes hingga saat Yesus diambil dari tengah-tengah kita gitu ya, kata murid-muridnya. Nah, 12 murid ini kan bingung nih selama bertahun-tahun, kemudian tiba-tiba datang Paul ya, masukkan dirinya sebagai sama gitu, sebagai murid ke-13.
Paul juga seorang pria yang gak pernah bertemu Yesus ya. Tentu saja gak penuhi syarat untuk jadi salah satu murid ya. Tapi gak berhenti nih si Paul nih untuk membuat beberapa perubahan dari ajaran Yesus ya. Dan Kristen mula-mula itu tidak menganggap Paulus sebagai otoritas dalam hak yang sama dengan 12 murid yang telah ditunjuk tadi ya. Salah satu konsep baru yang paling menonjol yang dibawa oleh Paulus ke dalam kekristenan adalah penghapusan hukum perjanjian lama yang mengklaim atas nama dari Kristus ya, dan berkata bahwa itu seperti ditulis di dalam kitab Roma ya. Kemudian juga ada di Galatia 3:13 ya. Silakan dibaca teman-teman. Jadi Paulus berpendapat bahwa ketika Yesus mati, demikian juga hukum perjanjian lama ya, antara Tuhan dan manusia tuh perjanjian dibatalkan demi yang baru nih, udah ada yang baru ya. Nah, dimana semua dosa dihapuskan, diampuni, dan orang hanya mengatakan saya percaya kepada Yesus. Itu konsepnya Paulus tuh ya. Ini bermasalah besar nih dengan logika Paulus ya, menurut Gospel Matius kan. Nah, ini coba lihat nih, baca rekan-rekan pasal 28 ayatnya 19 sampai 20. Nah, kemudian juga di Matius 5 ayatnya 17 ya. Yesus itu sangat ketat kepada hukum Taurat ya. Yesus seorang reformator, misinya adalah untuk membawa tuh semua orang yang tersesat, kehilangan arah kembali kepada Tuhan ya. Ya, beliau adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi ya, udah lama, tapi ditolak oleh kaum Yahudi. Ya, ini Yesus sangat kuat ya, berpegang kepada hukum-hukum Taurat karena beliau kan orang Yahudi. Jadi nggak ada itu Yesus mau menghapus-hapus atau membatalkan hukum Taurat ya, seperti di dalam Lukas pasal 16 ayat 17. Jadi mengapa Paul keluar ya dan mengajarkan ajaran yang sebaliknya seperti yang diajarkan Yesus? Nah, ini seperti di Matius 19:17 ya. Kemudian di Roma 3:20. Jadi perbuatan hukum nggak masuk akal kecuali Paulus punya agenda tersendiri ya. Paulus awalnya berkhotbah kepada orang-orang dengan latar belakang agama yang sama dengan orang-orang Yahudi, tapi kemudian dia menemukan kesulitan ya. Tidak dapat meyakinkan orang bahwa Yesus adalah ilahi, lalu dia pergi kepada orang non-Yahudi. Tapi juga tetap kesulitan ya. Karena orang-orang non-Yahudi kan itu mereka bukan pelaku hukum Taurat ya, makanannya, terus Paul dihadapi juga dengan orang-orang yang non-Yahudi. Ini masalah yang utama hukum sunat ya, perjanjian antara Tuhan dan orang-orang yang beriman sejak zaman Nabi Ibrahim. Pada awalnya Paul mendorong orang-orang non-Yahudi tadi ya untuk mengikuti dia, bahkan menyuruh temannya tuh Timothy disunat yang ditegaskan dalam Kisah Para Rasul 16. Tapi dalam perjalanannya dia merubah lagi nih ya tentang hukum ini. Yesus kan bilang jangan rubah-rubah satu huruf pun, tapi Paulus mengatakan sebaliknya. Dia nggak hanya menghapus kewajiban, dia juga malah berkata seperti ini nih di Galatia 5 pasal 2 ayat 4 tuh ya. Jadi malah tidak menyuruh untuk bersunat seperti yang diperintahkan atau dilakukan juga oleh Yesus. Nah, silakan baca tuh teman-teman ya. Tuh, dari mana nih Paulus mendapatkan ajaran seperti ini? Tentu aja bukan dari orang yang disebut Yesus sebagai penggantinya, yaitu Simon Peter ya. Yesus tahu bahwa dia tidak akan punya waktu lama lagi, jadi menyerahkan kunci kerajaan surga tuh kepada
Simon Peter, bukan kepada Paulus ya. Karena itu Yesus akan mendirikan di atas batu ya gerejanya itu, maksudnya si Simon Peter yang diberikan kunci kerajaan surga. Seperti tertulis nih di Matius 16 tadi ya. Meskipun Yesus dengan jelas menunjuk seorang gembala untuk diikuti ya, bernama Simon Peter, tapi Paulus berpendapat bahwa dia diberikan Injil ya untuk disebarkan. Nah, tentang Injil ini dia menunjuk dirinya sendiri sebagai rasul. Nah, alih-alih Paulus ini belajar dari ke-12 murid Yesus, tapi Paulus nggak melakukan itu ya. Padahal mereka kan benar-benar murid yang bertemu langsung dengan Yesus. Bersambung ya rekan-rekan ke part kedua, untuk sementara cukup segini dulu ya.